Perubahan besar kini sedang terjadi di Saudi Arabia. Arsiteknya adalah sang putra mahkota, Pangeran Muhammad bin Salman. Ia adalah putra Raja Salman. Bila kelak menjadi raja, ia merupakan yang pertama dari generasi cucu Raja Abdul Aziz, sang pendiri kerajaan. Ketika dibaiat menjadi putra mahkota pada 21 Juni 2017, usianya baru 31 tahun. Masih sangat muda. Pendidikannya pun hanya di dalam negeri, sarjana hukum dari Universitas King Saud. Namun, jangan tanya jabatannya. Selain putra mahkota, ia juga wakil Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan. Media Barat menyebutnya sebagai Mr. Everything. Perubahan besar ia mulai ketika masih debut sebagai putra mahkota pada 23 Januari 2015 hingga 21 Juni 2017. Putra mahkota sebelumnya adalah Muhammad bin Nayef. Pada Juni tahun lalu, Pangeran Muhammad menggantikannya sebagai putra mahkota. Pada April 2016, ia mengajukan visi Saudi 2030 dan sidang kabinet menyetujuinya. Menurut Pangeran Muhammad, visi 2030 merupakan peta jalan menuju Saudi modern yang berkesejahteraan. Untuk mencapainya harus ada perubahan di semua lini. Di bidang ekonomi misalnya, Saudi akan mendiversifikasi pendapatan negara. Selama ini hampir 80% pendapatan Saudi dari minyak. Dalam bahasa pangeran muda ini, negaranya selama puluhan tahun sudah kadung kecanduan minyak. Sepertinya konstitusi Saudi itu Al-Quran, hadis, dan kemudian minyak, ujar pangeran ketika merilis visi Saudi 2003 setahun yang lalu. Lalu apa hubungannya visi 2030 dengan ulama Wahabi? Ada dua persoalan yang dianggap bisa menghambat visi 2030. Keduanya terkait erat dengan sikap dan pandangan ulama setempat, yaitu ulama-ulama Wahabi. Pertama, berbagai aturan bersumber pada fatwa-fatwa ulama Wahabi yang membelenggu hak-hak dan kebebasan perempuan. Berbagai aturan itu telah memosisikan perempuan Saudi selama puluhan tahun sebagai swarga manut neraka katut alias warga kelas 2. Untuk mencapai visi 2030, kaum perempuan Saudi harus produktif. Oleh karena itu, mereka harus menjadi mitra sejajar dengan laki-laki hingga bisa ikut serta aktif dalam memajukan negara. Untuk itu, Raja Salman pun mengeluarkan dekret yang memperbolehkan perempuan menyetir mobil. Sebuah dekret yang akan merontokkan aturan-aturan lain yang difatwakan haram oleh ulama Wahabi dan dianggap banyak pihak telah membelenggu hak-hak dan kebebasan perempuan. Persoalan kedua adalah adanya kelompok-kelompok ekstrim. Sang putra mahkota menegaskan ekstremisme atau kelompok-kelompok ekstrim adalah musuh negara dan bangsa, musuh pembangunan, dan musuh modernisasi. Penegasan itu disampaikan saat memberikan sambutan pada peluncuran proyek raksasa di pesisir Laut Merah beberapa hari lalu. NEOM adalah nama proyek raksasa itu, merupakan sebuah kota super modern berbasis teknologi informasi. Proyek itu akan menelan biaya 500 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 6.700 triliun. Pembangunan kota modern termasuk dalam kerangka visi 2030, yaitu Saudi ingin terlepas dari ketergantungan kepada minyak. Menurut dia, untuk membangun Saudi yang lebih modern dan berkesejahteraan, masyarakat juga harus berubah, termasuk para ulamanya. Ia ingin Saudi menjadi negara Islam yang lebih modern. Namun, sejarah Saudi sejak berdiri hingga kini sebenarnya adalah sejarah kontradiksi akibat aliansi politik agama yang membentuk kerajaan Arab Saudi. Kontradiksi yang tidak jarang mengarah pada pertentangan ulama Wahabi terhadap modernisasi. Dari penentangan terhadap keberadaan radio, telepon, televisi, sepak bola dengan celana pendek, hingga perempuan bekerja, kuliah, membuka rekening di bank, perempuan menyetir mobil, dan seterusnya. Yang perlu mendapatkan catatan adalah bahwa ulama Wahabi dalam banyak hal punya semacam hak veto terhadap berbagai keputusan pemerintah. Hal itulah yang acap kali memaksa para raja Saudi mengikuti kemauan mereka, termasuk ketika Raja Fahad bin Abdul Aziz membuka kantor kebudayaan dan pendidikan di lebih dari 70 kedubes Saudi di berbagai negara.
Mereka juga mengangkat atas agama untuk mengawasi pembangunan masjid yang didanai oleh Saudi. Berbagai pihak menuduh apa yang dilakukan Saudi ini sebagai ekspor paham Wahabi ke luar negeri. Saudi sendiri pada akhirnya juga terkena getah dari kelompok garis keras. Atas provokasi ulama Wahabi, banyak warga Saudi yang menjadi pengikut Al-Qaeda bentukan Usamah bin Laden. Puncaknya adalah ketika terjadi tragedi penyerangan di New York pada 11 September 2001. Dari hasil investigasi diketahui bahwa 19 pelaku serangan sebagian besar adalah warga Saudi Arabia. Saudi sendiri dalam beberapa tahun terakhir juga terkena serangan teror di berbagai tempat. Abdullah bin Aziz yang menjadi Raja Saudi setelah 4 tahun tragedi WTC tampaknya paham betul bahaya dari pengaruh ulama Wahabi garis keras. Ia pun mengambil keputusan berani merombak Hayatul Kibarul Ulama, sebuah lembaga tertinggi ulama di Saudi, dengan memasukkan anggota-anggota baru yang mewakili 4 mazhab, bukan hanya dari ulama Wahabi. Itu dianggap sebagai upaya cerdas Raja Abdullah untuk mengubah peta kekuatan di kalangan ulama, apalagi ketika ia juga mencopot ketua Hayatul Amr bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar yang dikenal sebagai polisi syariah dengan ulama yang lebih moderat. Putusan berani Raja Abdullah untuk mengurangi pengaruh ulama garis keras ini kemudian juga diikuti Raja Salman dan putra mahkota Pangeran Muhammad.